Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya terdampar di negeri asing, sendirian, tanpa siapapun yang mengenalmu? Pernahkah kamu berada di titik di mana pilihan kecil yang kamu ambil justru mengubah seluruh hidupmu? Inilah kisah seorang wanita muda dari Indonesia yang datang ke negeri pasir dengan harapan sederhana, tapi pulang membawa takdir yang tidak pernah ia duga. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan rahasia yang nyaris menghancurkan segalanya. Namanya Sarah. Dan inilah takdir di negeri pasir. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit pagi di kampungku tampak pucat saat aku menatap koper kecil di lantai. Di dalamnya, hanya ada beberapa potong baju, selembar foto keluarga, dan doa yang kutulis di kertas kecil. Aku, Sarah, gadis biasa dari Jawa Tengah, hendak meninggalkan segalanya demi sesuatu yang belum pasti. Udara pagi yang lembab menusuk dada, seolah tahu aku sedang memendam rasa takut yang besar. Ibu berdiri di ambang pintu, matanya sembab, tapi bibirnya memaksa tersenyum. "Pergilah, nak, jangan takut, Tuhan akan menjagamu," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata yang hampir pecah. Di hatiku, aku berjanji akan pulang dengan membawa kebanggaan. Tapi dalam diam, aku tahu, tidak semua yang berangkat ke negeri orang bisa pulang dengan cerita indah. Perjalanan menuju Jakarta terasa sangat panjang. Di dalam bus, aku duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan gunung yang perlahan menjauh. Di pikiranku, bergema suara ibu yang terus memintaku berhati-hati. Aku tahu ini bukan jalan mudah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Ayah sudah lama sakit, dan penghasilan keluarga hanya cukup untuk makan sehari-hari. Aku harus menjadi harapan mereka. Setiap kali rasa takut datang, aku menggenggam kalung kecil peninggalan nenekku, seolah benda itu bisa memberiku kekuatan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca bus. Muda, tapi penuh tekad. Aku berkata dalam hati, "Sarah, kamu harus kuat. Kamu tidak boleh menyerah, apapun yang terjadi." Pelatihan kerja di Jakarta tidak semudah yang kubayangkan. Di sana, kami, para calon pekerja migran, diajari cara membersihkan rumah, berbicara sopan, hingga menahan diri dari amarah. Ada yang datang dari pelosok Sumatera, ada pula yang dari Kalimantan. Kami semua punya mimpi yang sama, ingin mengubah nasib. Tapi di balik semangat itu, sering terdengar isak tangis di malam hari. Ada yang takut ditipu agen, ada yang tak tahan rindu keluarga. Aku sendiri sering berdoa sambil menatap langit malam dari jendela asrama. Kadang aku berpikir, apakah semua ini akan sepadan? Tapi setiap kali ingat wajah ibu dan ayah, aku menepis ragu itu. Aku harus terus maju, meski hatiku gemetar. Suatu hari, kabar besar datang. Namaku diumumkan sebagai salah satu peserta dengan nilai terbaik di pelatihan. Semua orang menatapku dengan kagum, tapi aku hanya bisa tersenyum kaku. Di balik kebanggaan itu, ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Agen mengatakan aku akan dikirim ke Arab Saudi, bekerja di rumah seorang direktur perusahaan minyak. Semua terdengar begitu megah, tapi juga menakutkan. Aku belum pernah keluar negeri, belum tahu bahasa mereka, belum tahu adat mereka. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Dalam gelap, aku memeluk bantal dan berbisik, "Ya Tuhan, jika ini memang jalanku, tolong lindungi aku. Aku takut, tapi aku ingin percaya." Hari keberangkatan pun tiba. Bandara terasa asing dan dingin. Aku melangkah perlahan, menatap pesawat besar di luar jendela, mesin raksasa yang akan membawaku jauh dari tanah kelahiran. Di ruang tunggu, beberapa teman pelatihan menitikan air mata, saling berpelukan, saling berjanji untuk tidak melupakan satu sama lain. Aku juga ingin menangis, tapi air mataku sudah habis sejak semalam. Saat pesawat lepas landas, dadaku terasa sesak. Aku menatap langit di luar jendela, semakin lama semakin tinggi, hingga semua yang kucintai tinggal kenangan di bawah awan. Dalam hati, aku tahu,
Ini bukan sekadar perjalanan mencari uang. Ini adalah perjalanan menemukan diriku sendiri, di antara harapan, ketaku. Udara Arab terasa panas menusuk saat kakiku pertama kali menjejak tanah asing itu. Langitnya berbeda, udaranya kering, dan segala sesuatu terasa asing di mataku. Aku dijemput oleh seorang pria berpakaian rapi yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari agen lokal. Mobil hitam mengantarku menembus jalanan luas yang dipenuhi bangunan tinggi dan mobil mewah. Di sepanjang perjalanan, aku hanya bisa terdiam, memandangi dunia baru yang terasa jauh dari kehidupanku di kampung. Setelah lebih dari 1 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah megah. Pintu gerbangnya tinggi, dan halaman depannya seperti taman istana. Aku sempat mengira ini hotel, tapi pria itu berkata pelan, "Inilah tempatmu bekerja, Sarah." Dalam hati, aku berbisik, "Ya Tuhan, ini seperti mimpi." Namun aku tahu, di balik kemewahan itu, pasti ada tanggung jawab besar yang menantiku. Pintu rumah terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria tinggi berwajah tegas dengan sorot mata tajam. Dialah Tuan Kasim, majikanku. Ia mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya tampak tenang namun sulit dibaca. "Selamat datang," katanya dengan suara dalam dan berat, lalu melangkah pergi tanpa banyak bicara. Dari cara bicaranya, aku tahu ia bukan orang sembarangan. Aura wibawanya terasa kuat, tapi entah kenapa juga menyisakan kesepian. Seorang pembantu tua bernama Maria memperkenalkan area rumah padaku, ruang tamu seluas aula, dapur yang seperti restoran, dan kamar yang disiapkan khusus untukku. Semua begitu indah, tapi juga membuatku gugup. Di malam pertama, aku tak bisa tidur. Suara langkah kaki Kasim di lorong membuatku gelisah. Ia terasa seperti bayangan yang terus ada, tapi tak pernah benar-benar bisa kudekati. Hari-hari pertama berlalu dengan penuh kehati-hatian. Aku bekerja sebaik mungkin, menyapu, menyiapkan sarapan, mencuci, dan menjaga kebersihan rumah. Kasim jarang berbicara, tapi setiap kali ia lewat, entah kenapa dadaku selalu berdebar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, karena tugasku hanya bekerja, bukan terlibat dalam urusan majikan. Namun kadang, aku mendapati tatapan matanya dari jauh, seolah mengamatiku dalam diam. Ia tampak berbeda dari pria lain, dingin, tapi memancarkan ketenangan yang membuatku penasaran. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman, Kasim muncul dengan secangkir kopi di tangannya. Ia hanya berdiri di teras, menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kau tampak seperti orang yang pernah mengenal kesedihan." Aku tak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk ke dalam hati. Malam demi malam, aku mulai merasakan suasana rumah itu berubah. Dulu hanya kesunyian dan suara jam dinding. Kini kadang ada percakapan singkat antara kami di meja makan. Kasim mulai bertanya tentang keluargaku di Indonesia, tentang kehidupanku sebelum datang ke Arab. Suaranya tenang, tapi tatapannya seakan mencari sesuatu. Mungkin kejujuran, mungkin kehangatan yang telah lama hilang. Aku tahu, di balik senyum tipisnya, ada luka yang belum sembuh. Dari Maryam aku mendengar, istrinya meninggalkannya beberapa tahun lalu tanpa kabar. Sejak itu, Kasim menutup diri dari dunia. Aku menatap pria itu dalam diam, dan entah kenapa, aku mulai merasa iba. Tapi bersamaan dengan rasa iba itu, ada sesuatu yang lebih rumit tumbuh di dalam diriku, perasaan yang berbahaya jika kubiarkan berkembang. Suatu malam, ketika aku hendak menutup jendela ruang tamu, aku mendengar suara musik lembut dari ruang kerja Kasim. Pintu setengah terbuka, dan aku melihatnya duduk sendirian di kursi kulit, menatap foto seseorang di mejanya. Sorot matanya kosong, seolah sedang berbicara dengan masa lalu. Aku menunduk dan melangkah pergi perlahan, tak ingin mengganggunya. Namun sebelum aku benar-benar meninggalkan ruangan itu, ia berkata lirih tanpa menoleh, "Sarah, kau percaya takdir?" Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat langkahku terhenti. Aku tidak menjawab, hanya menunduk dan berkata dalam hati, mungkin takdir sedang menuntunku ke arah yang belum aku pahami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri pasir ini, aku
Aku merasakan sesuatu yang aneh, bukan hanya rasa takut, tapi juga ketertarikan yang tak seharusnya ada. Hari itu matahari terasa lebih panas dari biasanya. Aku bangun lebih pagi dari biasanya karena hendak membersihkan kamar utama yang jarang kutemui dalam keadaan kosong. Biasanya, Kasim sudah berangkat ke kantor sebelum aku masuk ke sana. Namun pagi itu, rumah terasa lebih tenang, seolah tidak ada siapapun. Aku mengetuk pintu kamar, menunggu sebentar, lalu masuk perlahan sambil membawa alat kebersihan. Udara di ruangan itu terasa dingin dan harum. Aku berjalan ke arah lemari, merapikan pakaian yang terlipat rapi, lalu menata meja kerjanya yang penuh kertas. Semuanya terasa biasa, sampai aku mendengar suara air dari kamar mandi. Hatiku langsung berdebar keras. Sebelum aku sempat keluar, pintu kamar mandi terbuka. Kasim muncul, tanpa sempat bersiap, tanpa menyadari kehadiranku. Waktu seperti berhenti sesaat. Aku menunduk cepat. Jantungku berdetak tak karuan. Wajahku panas oleh rasa malu dan panik. "Maaf, Tuan. Saya tidak tahu kalau Anda masih di dalam," kataku terbata. Aku ingin segera pergi, tapi langkahku tertahan oleh suaranya yang lembut namun tegas. "Sarah, tunggu." Nada suaranya tidak marah, tapi ada sesuatu yang membuatku sulit bergerak. Aku berdiri kaku, tak berani menatapnya. Sementara suasana di ruangan itu terasa hening dan berat. Ia berjalan mendekat perlahan, dan aku bisa mendengar napasnya yang tenang di belakangku. "Kau tidak perlu takut," katanya dengan nada rendah. Aku menelan ludah, mencoba menguasai diri. Dalam hati aku berdoa agar waktu segera berjalan lebih cepat dan situasi ini segera berakhir. Tapi entah kenapa, detik-detik itu terasa begitu panjang, seolah Tuhan ingin mengujiku dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sejak kejadian itu, aku tidak bisa memandang wajah Kasim tanpa merasa janggal. Rumah megah itu terasa semakin sunyi, tapi justru dalam kesunyian itu, pikiranku penuh dengan kebingungan. Aku malu, tapi juga marah pada diriku sendiri. Setiap kali bertemu Kasim, ia selalu bersikap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu ia menyadari perubahan dalam diriku. Pernah suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh, ia menatapku lama dan berkata, "Kau tidak perlu merasa bersalah atas hal yang tidak kau rencanakan." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang entah kemana. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi aneh. Bukan lagi sekadar majikan dan pekerja, tapi juga dua jiwa yang berusaha melupakan sesuatu yang tak bisa dihapus oleh waktu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang berat. Aku berusaha kembali fokus bekerja, namun setiap sudut rumah terasa menyimpan kenangan yang membuatku gelisah. Kadang aku mendengar langkah kakinya dari kejauhan, dan entah mengapa, hatiku langsung berdebar tanpa alasan. Aku mencoba berdoa lebih sering, meminta agar Tuhan menjaga hatiku dari rasa yang salah. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merasa tertarik oleh sesuatu yang tak bisa kupahami. Kasim tetap memperlakukanku dengan sopan, tapi ada tatapan di matanya yang sulit dijelaskan. Tatapan seseorang yang mencoba menahan perasaan yang sama beratnya denganku. Dalam diam, aku mulai sadar bahwa mungkin, sejak awal, rumah megah ini bukan hanya tempat aku bekerja. Mungkin ini tempat di mana takdir mulai mempermainkan hatiku. Suatu malam, aku mendengar suara langkah dari luar kamarku. Suara itu berhenti tepat di depan pintu, lalu terdengar ketukan pelan. "Sarah, boleh aku bicara sebentar?" Suara Kasim memecah keheningan. Aku berdiri ragu, menatap pintu kayu itu yang terasa seperti batas antara logika dan perasaan. Aku membuka sedikit, dan di sana ia berdiri. Wajahnya tampak letih, tapi matanya penuh kesungguhan. "Aku tahu kau masih gelisah tentang kejadian itu," katanya perlahan. "Aku juga. Tapi aku tak ingin hal itu menghancurkan kepercayaan di antara kita." Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ada kehangatan yang aneh dalam suaranya. Bukan rayuan, tapi kejujuran yang membuat dadaku sesak. Malam itu, aku mengangguk pelan. Kami tidak berbicara lagi setelah itu. Tapi entah kenapa, dalam diam,
Aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Hari-hari di rumah megah itu berjalan lambat tapi berat. Sejak malam pembicaraan dengan Kasim, aku mencoba bersikap biasa. Namun setiap kali melihat wajahnya, ada rasa aneh yang tak bisa kusembunyikan. Kadang aku ingin menatap matanya, tapi aku takut menemukan sesuatu yang membuatku semakin tenggelam dalam perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Aku lebih banyak diam, bekerja lebih cepat, dan menghindari percakapan yang tak perlu. Namun, semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin aku merasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di setiap langkahku, ada bayangan masa lalu yang menempel erat. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar sebuah kebetulan? Ataukah takdir sedang menulis jalan hidupku dengan cara yang tak ku mengerti? Beberapa minggu berlalu, dan tubuhku mulai terasa aneh. Aku sering merasa mual di pagi hari, cepat lelah, dan kadang kehilangan nafsu makan. Awalnya kupikir itu hanya stres atau kelelahan karena pekerjaan. Tapi gejala itu tak kunjung hilang. Suatu malam, saat aku membersihkan dapur, tiba-tiba aku merasa pusing dan harus duduk di lantai agar tidak jatuh. Mariam yang melihatku langsung panik, membantuku duduk dan memberiku air. "Kau harus ke klinik besok, Sarah. Wajahmu pucat sekali," katanya cemas. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hatiku ada ketakutan yang lebih besar daripada sekadar sakit biasa. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berbaring sambil memandangi langit-langit, dan di benakku hanya ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuhku? Keesokan harinya aku pergi ke klinik kecil di dekat perumahan bersama Mariam. Udara pagi terasa berat di dadaku. Aku duduk di ruang tunggu sambil menggenggam tas kecilku erat-erat. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruang pemeriksaan dengan langkah gemetar. Dokter perempuan yang ramah menatapku, lalu mulai melakukan pemeriksaan sederhana. Beberapa menit kemudian, ia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum lembut. "Selamat, Sarah, kau hamil," katanya pelan. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suaranya masih terdengar, tapi pikiranku kosong. Aku tak tahu harus senang atau takut. Aku hanya menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam hati, aku tahu, hidupku baru saja berubah selamanya. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Di sepanjang perjalanan, aku tidak berbicara sepatah kata pun. Saat malam tiba, aku duduk di kamar, menatap tangan sendiri yang gemetar. "Apa yang harus kulakukan, Tuhan?" bisikku dengan suara parau. Aku tahu siapa yang mungkin menjadi ayah dari anak ini, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Di antara rasa takut, malu, dan harapan yang samar, aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia masa laluku yang sederhana, dan dunia baruku yang terlalu rumit. Aku menatap bayangan wajahku di cermin, pucat, tapi di balik itu, ada kehidupan baru yang tumbuh. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi air mataku terus mengalir. Aku tidak siap, tapi aku juga tahu, aku tak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui Kasim. Ia sedang duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas di mejanya. Saat aku masuk, ia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Ada apa, Sarah?" tanyanya lembut. Suaraku bergetar, tapi akhirnya aku berkata dengan lirih, "Tuan, saya perlu bicara. Ini penting." Ia menatapku serius, lalu memintaku duduk. Dengan napas berat, aku berkata, Saya mengandung." Ruangan itu mendadak sunyi. Kasim terdiam lama. Matanya menatap kosong seolah tidak percaya. Lalu ia menarik napas panjang dan menatapku lagi. Kali ini dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. "Sarah," katanya pelan, "aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu." Saat mendengar itu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di tengah ketakutan dan kebingungan, kalimat itu menjadi satu-satunya hal yang membuatku tetap kuat malam itu. Sejak malam pengakuan itu, rumah megah tempatku bekerja tak lagi sama. Suasana hening terasa lebih berat, seolah setiap dinding menyimpan rahasia yang belum sempat terucap.
Kasim jarang bicara, tapi setiap kali kami bertemu, sorot matanya menunjukkan banyak hal, rasa bersalah, tanggung jawab, dan mungkin juga kasih yang ia sendiri belum siap mengakuinya. Aku berusaha tetap bekerja seperti biasa, namun pikiranku tak pernah tenang. Di dalam diriku kini tumbuh kehidupan kecil yang tak meminta dilahirkan di tengah kebingungan seperti ini. Setiap malam aku berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk menerima semua yang terjadi. Kadang aku menatap langit dari jendela kamar, mencoba memahami mengapa jalan hidupku berbelok sejauh ini. Mungkin, seperti pasir di gurun, hidupku sedang diterpa angin takdir yang tak bisa kuhentikan, tapi harus kuhadapi dengan berani. Beberapa hari kemudian, Kasim memintaku berbicara empat mata di ruang tamu. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya sudah tidak setegas dulu. Ada kelembutan di sana, dan juga keteguhan. "Sarah," katanya dengan nada pelan tapi pasti, "aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin kau menanggung beban sendirian." Aku hanya menunduk, tidak berani menatapnya. "Aku akan menikahimu," lanjutnya. Suaranya berat tapi tulus. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus menangis atau tersenyum. Dalam hatiku, aku sadar keputusan itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang tanggung jawab dan kehormatan. "Tapi, Tuan, apa orang-orang akan menerimanya?" tanyaku lirih. Ia menatapku dan berkata, "Biar mereka berkata apapun, aku akan melindungimu. Kau dan anak kita akan aman." Saat itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing ini, aku merasa tidak sendirian lagi. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa sorak bahagia. Hanya imam, dua saksi, dan suara doa yang memenuhi udara. Aku mengenakan gamis putih sederhana, dan tangan Kasim yang menggenggamku terasa hangat tapi juga bergetar. Dalam setiap lafaz ijab kabul, aku merasakan dadaku sesak oleh berbagai perasaan. Lega, takut, bahagia, dan juga kehilangan. Setelah akad selesai, Kasim menatapku dan berkata pelan, "Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu seumur hidupku." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti pelindung yang memeluk seluruh jiwaku. Malam itu, aku menatap cincin di jariku dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan lagi hanya seorang pekerja dari negeri jauh, tapi seorang istri, dan sebentar lagi, seorang ibu. Hidupku benar-benar berubah dalam cara yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Namun hidup tidak serta-merta menjadi mudah setelah itu. Beberapa orang di sekitar Kasim memandangku dengan curiga, sebagian menghormati, sebagian berbisik di belakang. Aku tahu, menjadi istri seorang pria terpandang di negeri asing bukan hal sederhana. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, dan ada pula malam-malam ketika aku menangis diam-diam, merindukan pelukan ibu di kampung. Kasim selalu berusaha menghiburku, meski kesibukan kerjanya membuat kami jarang berbicara lama. Tapi dalam diamnya, aku tahu ia benar-benar berusaha menepati janji. Kadang ia pulang larut malam dan hanya menatapku sejenak sebelum berkata, "Tidurlah, kau harus menjaga dirimu dan bayi kita." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuatku bertahan melewati malam-malam panjang yang sepi. Beberapa bulan kemudian, saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku hampir tak mengenali perempuan yang kulihat. Wajahku kini lebih dewasa, mataku lebih tenang, dan di balik tubuhku yang mulai membesar, ada kehidupan baru yang tumbuh kuat. Aku tersenyum kecil, membelai perutku, dan berbisik, "Nak, mungkin dunia tidak selalu ramah, tapi kau lahir dari perjuangan dan cinta yang tulus." Dari balik jendela, aku melihat Kasim berdiri di taman, menatap matahari terbenam dengan tatapan penuh pikiran. Aku tahu, hidup kami tak akan mudah. Tapi aku juga tahu, kami telah memilih jalan ini dengan keberanian, bukan paksaan. Dalam hati, aku berbisik lembut, "Terima kasih, Tuhan." Di negeri asing ini, aku kehilangan banyak hal, tapi juga menemukan arti cinta dan keluarga yang sesungguhnya.